Berjumpa lagi dengan saya, Duratul Mufidah, Guru Min 14 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia, pada media pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Anak-anakku yang Ustazah cintai, marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Hayya naqra' ad-du'a qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang Ustazah cintai, materi kita hari ini yaitu tentang mengenal sejarah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Setelah mengamati gambar berikut, apa yang ada dalam pikiran kalian? Coba kalian tulis dalam buku catatanmu dan buatlah 3 pertanyaan dari gambar tersebut sesuai dengan apa yang kamu amati. Pengertian Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah naik ke atas, yaitu naiknya Nabi Muhammad pada waktu malam dari Masjidil Aqsa ke langit tertinggi hingga ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit tertinggi hingga ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam tanggal 27 Rejab tahun ke-11 masa kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dialami oleh manusia biasa. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW singgah di tempat-tempat bersejarah seperti Bukit Sina atau Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis, sebutan dari Yerusalem. Malaikat Jibril hanya mampu mengantar Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, yang tempat tertinggi di mana digambarkan yaitu sebagai tahta atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, juga pengaturan segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Pertemuan ini begitu agung dan mulia. Nabi Muhammad SAW bertakbir, ruku, dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang tidak pernah dikaruniakan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan merupakan suatu kehormatan yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima secara langsung, yaitu perintah untuk melakukan sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dalam sehari semalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Ayat di atas menerangkan tentang waktu sholat 5 waktu, yaitu
tergelincirnya matahari untuk waktu sholat duhur dan asar, gelap malam untuk waktu sholat maghrib dan isya, dan waktu fajar untuk sholat subuh. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan sholat kepada umat Islam, yaitu 2 rakaat di waktu pagi sebelum matahari terbit dan 2 rakaat waktu sore sebelum matahari terbenam. Sholat adalah tiang agama dan setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah yang berupa perbuatan dan perkataan tertentu. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Artinya wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Dan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 45. Tanggapan kaum Quraisy tentang Isra Mi'raj. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, sebelum subuh, Nabi Muhammad SAW sudah sampai di rumahnya. Perjalanan tersebut hanya ditempuh dalam 1 malam. Pagi-pagi Nabi Muhammad sudah ada di Masjidil Haram, yaitu untuk menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum muslimin. Tetapi yang hadir bukan hanya orang Islam, tetapi orang kafir Quraisy juga ikut berkumpul. Setelah mendengar cerita peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir semakin yakin bahwa Muhammad itu sudah tidak waras. Mereka berteriak-teriak sambil mengejek dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata kotor, serta menyeru kaum Quraisy untuk tidak percaya kepada perkataan Nabi Muhammad SAW dan mengatakan Nabi Muhammad sebagai pendusta. Karena tidak mungkin perjalanan bisa ditempuh berhari-hari, dapat ditempuh hanya dalam semalam pulang pergi.
Namun begitu, ada beberapa orang Quraisy yang penasaran ingin menguji kebenaran Isra Mi'raj seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya satu, berapa jumlah kafilah yang sedang mengadakan perjalanan pada malam itu? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah pintu dan jendela Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad juga dapat bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Nabi Muhammad SAW selalu menjawab pertanyaan kaum Quraisy dengan tepat. Namun kaum Quraisy tetap mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggapan kaum muslimin tentang Isra Mi'raj. Bagi kaum kafir Quraisy, peristiwa Isra Mi'raj itu dijadikan sebagai bahan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menuduh Nabi sudah gila. Tetapi bagi kaum muslimin, peristiwa Isra Mi'raj adalah ujian keimanan dan merupakan cambuk untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempertebal semangat dalam menyiarkan agama Islam. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Dan karena keyakinannya tersebut, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Isra Mi'raj bagi kaum muslimin yang imannya tipis, mereka merasa ragu. Dan ada beberapa yang murtad, yaitu kembali kafir, tetapi umat Islam yang memiliki iman yang kuat. Peristiwa Isra Mi'raj adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tamsil dan hikmah Isra Mi'raj. Inti Isra Mi'raj. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Tamsil Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, banyak kejadian yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kejadian tersebut merupakan tamsil atau gambaran yang menjadi pesan bagi manusia. Inti dari pesan tersebut adalah bahwa setiap perbuatan manusia di dunia, sekecil apapun itu, akan mendapat balasan di akhirat kelak. Beberapa tamsil atau gambaran Isra Mi'raj. Pertama, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang terus-menerus memukul kepalanya sendiri. Lalu Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW kelak yang tidak mau mengerjakan sholat. Mereka menyesal karena telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Gambaran atau tamsil yang kedua, Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan yang sangat harum baunya. Lalu Jibril menjelaskan bahwa itu adalah kuburan Masyitoh dan anaknya. Dia mati disiksa oleh Raja Fir'aun karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamsil yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang sedang memotong padi. Belum selesai dipotong, di belakangnya sudah tumbuh lagi dan siap untuk dipotong. Lalu Jibril menjelaskan, itu gambaran mereka adalah umatmu yang suka beramal jariah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang memotong-motong lidahnya terus-menerus. Setiap dipotong, lidah tersebut tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Dan begitu juga seterusnya. Lalu Jibril menjelaskan, itu adalah gambaran mereka, adalah ibarat bagi orang yang suka berbicara tapi tidak mau mengamalkannya. Gambaran tamsil yang kelima, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang di hadapannya ada dua hidangan. Sebelah kanannya makanan yang lezat dan sebelah kirinya makanan yang busuk. Orang tersebut dengan lahapnya memilih makanan yang busuk. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Itu gambaran umatmu yang suka membiarkan nafsunya memilih pekerjaan yang buruk dan dosa daripada beramal baik dan berpahala." Tamsil atau gambaran yang keenam, Nabi Muhammad melihat orang yang gagah perkasa. Ketika orang itu menengok ke kiri, ia terlihat sedih dan menangis. Tetapi ketika melihat ke kanan, ia berseri-seri dan tersenyum-senyum gembira. Nabi bertanya, "Siapakah orang itu Jibril?" "Wahai Rasulullah, dia itu bapakmu yang pertama dan bapaknya semua manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam." Bila melihat ke kiri, beliau bersedih karena melihat anak cucunya di dunia berbuat jahat dan dosa. Sebaliknya, bila menengok ke kanan, ia merasa gembira karena melihat anak cucunya di dunia yang berbuat baik dan beramal soleh. Dan masih banyak lagi tamsil-tamsil atau gambaran yang dilihat Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya mengandung pelajaran dan hikmah bagi umat Islam. Hikmah Isra Mi'raj. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menghilangkan kesedihan dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebabkan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meyakinkan Rasulnya bahwa kebenaran dan keyakinan yang di bawahnya tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan kemahakuasaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar ia tetap yakin bahwa Allah akan tetap menolongnya
dalam menghadapi musuh-musuh yang menghalangi dakwah Islam. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dan memperkenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi dan rasul terdahulu agar dapat menambah semangat dan keyakinannya. Hikmah yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bekas-bekas kejayaan bangsa-bangsa terdahulu yang hancur karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, menguji para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka itu beriman kepada agama yang selama ini sudah dianutnya? Sekalipun akal dan pikiran mereka belum dapat mengerti dan memahami kejadian tersebut. Yang kedelapan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 9. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Demikian pembelajaran kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan marilah pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Ustazah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.